Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sofiatiska Pratama dengan NIM 24011150004. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika. Saya Raya Nur Fauzia dengan NIM 24011150003 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Saya Rita Nuriati dengan NIM 240115005 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Saya Syakir Nasional Fahma dengan NIM 24010555016 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lewat video ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Bismillah. Oke, baik teman-teman. Jadi saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Cecep Suhendar selaku Kepala SMA Muhammadiyah Pamijahan. Baik, jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin kami tanyakan mengenai supervisi gitu Pak. Izin Bapak, di sini saya akan menanyakan pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama di sini apa tugas Bapak apa tugas utama Bapak sebagai kepala sekolah? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, salam sapa dulu ya, kayak gitu. Selamat datang juga di SMA Muhammad Pamijahan, di mana pada hari ini kebetulan memang lagi banyak renovasi, jadi mohon maaf ketidaknyamanannya. Tugas utama dari kepala sekolah diantaranya adalah yaitu sebagai manajerial. Ya, manajerial kan ada 4 ya, ada 4. Yang pertama itu manajerial, yang kedua adalah sosialnya, yang ketiganya adalah terkait dengan supervisi, yang keempat adalah bagaimana sekolah itu bisa berwirausaha. Di antaranya terkait dengan tadi berkaitan dengan selaku manajerial, ya bagaimana kita bisa memanage salah satunya di sekolah SMA Pamijahan. Yang kedua yaitu terkait dengan supervisi, ya berkaitan sebenarnya karena kita harus bagaimana mengontrol guru-guru untuk bagaimana caranya sekolah itu lebih maju, lebih bagus dan sebagainya, terkait dengan supervisi itu sendiri. Yang ketiganya itu terkait dengan sosial, ya sekolah terutama sebagai leader seorang kepala sekolah, ya sosialnya harus bagus gitu, kayak gitu. Sosialnya harus bagus di pandangan masyarakat, dan itu menjadikan salah satu kunci kesuksesan dari salah satu lembaga itu sendiri. Yang terakhir yaitu terkait dengan wirausaha. Wirausaha itu bagaimana sekolah itu seorang pemimpin itu bagaimana wirausaha itu kan bagaimana kita itu mengelola sekolah itu bisa bisa berkembang. Salah satunya bukan hanya mendapatkan salah satu. Wirausaha itu kan salah satunya tujuannya pastinya inginnya mendapatkan laba ya, keuntungan. Tapi di sini adalah salah satu bagaimana kita itu memasarkan salah satu produk-produk ataupun produk-produk lembaga di SMA Muhammad Pamijahan itu kepada masyarakat. Toh itu dengan ekstrakurikulernya ataupun akademik ataupun yang lainnya, ya kayak itu bagian dari wirausaha kami di SMA Muhammad Pamijahan, ya kan. Sebenarnya banyak sekali kayak gitu. Jadi Pak, untuk nomor 2 yaitu bagaimana upaya Bapak sebagai kepala sekolah membangun kerjasama dengan guru atau staf. Terkadang kita ya intinya ketika menjadikan kepala sekolah itu memang amanah yang sangat luar biasa, kayak gitu. Terkadang kan setiap orang, ya kan, setiap guru, setiap orang itu berbeda-beda karakternya. Makanya secara pendekatannya akan berbeda. Pendekatan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Ketika kita merasakan menjadi seorang pemimpin, ya ingin menyatukan antara perempuan dan laki-laki itu ya dengan metode yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Contoh, kalau ibu-ibu kan biasanya yaitu gemarnya makan, tapi kalau bapak-bapak biasanya gemarnya olahraga, ya maka itu fasilitasi itu, ya
dengan kita itu kan punya program yang namanya Semampu Sehat ya. Laki-laki kita ajak setiap 1 bulan sekali ya kan, di akhir bulan itu kita melaksanakan salah satunya olahraga mini soccer ya kan, mini sok. Jadi udah 3 bulan berjalan, alhamdulillah ya kan, menampung aspirasinya itu untuk mendekatkan guru-gurunya, bagaimana guru itu semangat di SMA pendidikan. Dan juga salah satunya ketika guru itu kan terkadang ya ada yang nyaman, ada yang tidak. Bagaimana tuh ternyata ya itu salah satunya, bagaimana kita menyatukan masing-masing guru itu yang bermacam-macam karakter itu. Makanya seorang pemimpin itu harus sabar, harus sabar dan harus memang kita itu tidak bisa egois ya. Menurut kita baik belum tentu menurut orang lain itu baik kayak gitu. Itu yang disebut gampang susah kayak gitu. Untuk nomor 3, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menyelesaikan perbedaan pendapat di sekolah? Oke. Nah, terkait dengan perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu hal yang wajar ya kan. Maka ketika di lembaga pastinya ada yang namanya forum diskusi ataupun ada di rapat kerja kan ya, salah satunya rapat kerja. Ketika mengambil keputusan ya kan, pasti setiap guru dari jumlah 31 guru di SMA Muhammad Walijan itu dan 3 karyawan, berarti ada 34 kurang lebih ya, 34 pastinya akan berbeda tuh. Keinginan A kayak gini, keinginan B kayak gini dan sebagainya. Tetapi seorang leader, seorang pemimpin itu bagaimana tuh? Maka kita memutuskannya di forum rapat itu bagaimana yang paling krusial, yang paling pokok terlebih dahulu, ya kan? Kayak gitu. Walaupun semuanya pinginnya akan berbeda-beda, kayak gitu. Maka seorang pemimpin itu tidak mungkin semuanya kita cover gitu, kayak gitu. Pastinya kita cari jalan tengah ya. Jalan tengahnya adalah salah satunya apa yang kita prioritaskan. Maka ada program prioritas. Contohnya tahun ini kita akan melaksanakan salah satu akreditasi visitasi tahun ini. Maka apa yang kita prioritaskan? Maka yang diprioritaskan adalah bagaimana yang bisa menunjang akreditasi itu sendiri, kayak gitu. Maka di situ dimusyawarahkan dan hasil mufakat ya kan. Ketika biasanya kan kita kolektif kolegial ya, kesepakatan bersama ya, kesepakatan bersama. Maka bagaimana caranya memutuskannya ya tadi, bentuknya adalah kita bisa saja salah satunya cari yang terbanyak ya kan, cari yang terbanyak itu menjadikan karena waspada tidak bisa walaupun sudah leader ya kan, terakhir ya kan, mengambil keputusan akhir tetap tidak bisa, karena di satu lembaga itu ya kan, semua organisasi pasti seperti itu. Pastinya kita bermusyawarah dan hasil mufakat, dan itu menjadikan salah satu keputusan gitu. Jadi hasil mufakat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana persiapan Bapak sebelum melakukan supervisi? Pertama kita melakukan salah satunya perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan salah satunya kita di rapat kerja kan. Di rapat kerja itu ada perencanaan program di mana di situ kita punya wakil kan. Tugas kepala sekolah itu sebenarnya tidak harus ke sana semua gitu. Tapi kita sebagai leader bagaimana punya wakil-wakil itu ya, yang dimana kan ada punya wakil sekolah, ada 5 wakil kita. Yang pertama adalah kurikulum yang menangani pembelajaran ya kan, dan berinteraksi dengan guru-guru dan sebagainya. Yang kedua adalah wakil kepala sekolah bagian siswaan ya, otomatis ya yang menangani terkait dengan siswa, kegiatan-kegiatan siswa dan sebagainya. Yang ketiga adalah sarana prasarana, wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana
ya bagaimana dia itu mengontrol ataupun mengawasi terkait dengan sarana prasarana yang ada di SMA Muhammad Kamidian. Yang berikutnya yang keempat itu bagian humas hubungan masyarakat, yang kiranya ada tupoksinya tersendiri. Dan yang terakhir yang kelima itu karena kita ada di sekolah Persyarikatan Muhammadiyah, di mana sudah pada tahu ya itu keunggulan dari sekolah Muhammadiyah itu yang namanya AIKA, ya kan, kayak gitu, Al-Islam, kemuhammadiyahan dan bahasa Arabnya, kayak gitu. Maka itu adalah salah satunya komponen yang kiranya tim kita yang kiranya terkait dengan supervisi, selain dengan perencanaan tadi dari mulai rapat kerja dan kita memberikan tugas, ya kan, kepala sekolah memberikan tugas kepada wakil kepala sekolah bagian kurikulum untuk mempersiapkan, ya. Di antaranya adalah kita punya tim, dibuatkan tim, di antaranya wakil kepala sekolah dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan juga guru-guru yang statusnya yang senioritas, kayak gitu, yang senioritas, yang dimana di situ kita buatkan tim. Ya, kemarin itu kita melaksanakan salah satu supervisi. Itu kan supervisi itu kita setahun 2 kali. Jadi per semester itu 1 kali. Ya, kayak gitu. 1 kali. Kebetulan kan Bapak baru menjabat 1 tahun tahun ini, kayak gitu. Makanya buatkan tim. Itu kemarin itu ada saya sendiri, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan juga ada guru dinyatakan sudah senior gitu ya, dan senior yang kiranya kita tugaskan untuk melakukan salah satu supervisi ya, supervisi gitu. Jadi mulai dari perencanaan itu organizing ya, bentuk salah satu tim ya, dan dibuatkan juga program kerjanya oleh wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan kita selanjutnya kita eksekusi action dan buatkan salah satu pelaporan ya, pelaporan dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu sendiri ya kan, sama-sama dengan profesor intinya, dan kita juga laporkan kepada pengawas pembina yang ada di sekolah Muhammadiyah, dan juga ketika dari Persyarikatan minta kita berikan untuk sebagai pelaporan bahwasanya kita sudah melaksanakan salah satu tugas kita ya sebagai leader, seorang pemimpin, untuk melakukan salah satu supervisi terkait dengan guru di SMA Muhammad Kamidian, dan juga untuk karyawannya sama kita melakukan salah satu supervisi ya. Untuk staf itu hanya sekolah yang melakukan salah satunya supervisi, tapi untuk supervisi struktural, insya Allah kita akan laksanakan di bulan Agustus tahun ini ya, kayak gitu. Lanjut ya Bapak. Ya. Bagaimana cara penyampaian terkait jadwal supervisi kepada guru, dan juga bagaimana menjelaskan tujuan supervisi itu kepada guru-guru? Oke. Yang pertama kita buatkan salah satu jadwal ya, penjadwalan disampaikan itu karena disampaikan juga pada guru-guru. Kita sebenarnya bukan untuk menggurui ya kan, kalau saya pribadi ya, bukan untuk menggurui dan bukan untuk apa-apa, tapi ini adalah salah satu bagian dari tugas, dan kita sama-sama samina wa ata'na ya, samina wa ata'na. Ketika kita Bapak Ibu sudah mengamanahkan saya ya kan untuk menjadi kepala sekolah, dan kita sama-sama, tidak ada yang namanya senior dan junior kayak gitu ya, kayak gitu. Kalau kita melihat dari senior dan junior pasti akan malu tersendiri kan, tapi dalam salah satu konteks kepemimpinan ya kan, kita harus samina wa ta'na gitu. Ketika memang ini adalah salah satu bagian tugas ya kan, dan tugas kepala sekolah memberikan supervisi, dan tugas guru sebagai yang disupervisi ya kan, seperti itu. Dan kita harus legowo kan, seperti itu. Kita sama-sama biar apa, tidak ada kata
ya saya digurui dan sebagainya, disuruh-suruh dan sebagainya, itu kan kewajiban gitu. Maka saya terapkan seperti itu di guru-guru. Kita sama-sama, intinya adalah untuk membangun ya kan ekosistem di SMA Muhammadiyah yang lebih baik ya, dan menjadikan salah satu penilaian tugas kami selaku kepala sekolah ya kan, menilai bapak ibu ya kan, ketika bagusnya ya kita berikan salah satu reward ya kan, dan ketika belum juga ya kan kita memberikan salah satu evaluasi kan gitu kan. Untuk apa? Untuk kemajuan SMA Muhammadiyah, bukan untuk diri pribadi, tetapi bagaimana kemajuan SMA Muhammadiyah itu bukan hanya seorang leader saja, tapi guru pun ya menjadikan salah satu kontribusi kan gitu. Karena yang mengajar dengan anak-anak itu kan guru kan gitu. Dan kita perlu yang namanya controlling, mengawasi dan sebagainya itu. Apakah fokus observasi dalam supervisinya? Yang di poskunnya yang kemarin itu kita pembelajaran ya, pembelajaran di kelas ya kan. Insya Allah ya kita Agustus tahun ini itu adalah PKG ya, penilaian kinerja gurunya gitu dari administrasinya ya. Sementara yang kemarin kita lakukan itu baru kita di lapangan bagaimana cara mengajar ya kan, mengajar yang asik, yang menarik anak-anak kayak gitu. Makanya kan akan terlihat ya dari jumlah guru 31 guru itu pastinya cara pembelajarannya akan berbeda kayak gitu. Di kelas pembawaan kelasnya akan berbeda ya kan. Ada yang monoton ya kan, ada yang menggunakan salah satu nih media kan, ada yang juga yang biasa aja kayak gitu. Itu kan menjadikan salah satu tolak ukur kita, dan itu menjadikan kenapa melakukan salah satu supervisi itu hanya menilai secara guru saja, tapi menilai diri kepada pribadi seorang kepala sekolah. Salah satunya ketika guru-guru pasti supervisi tidak menggunakan media pembelajaran ya kan, ketika ditanya ternyata tidak ada infokus yang banyak gitu kan, kita hanya ada 4 infokus, sedangkan ketika pas kegiatan banyak guru-guru yang mau pakai infokus, maka pas kebetulan tidak menggunakan infokus kan itu menjadikan salah satu kembali lagi kepada sekolah ya kan. Maka kekurangan sekolah berarti tidak adanya sarana ya kan, prasarananya yang memadai kayak gitu kan, tidak hanya untuk menyalahkan kayak gitu. Jadi itulah mungkin salah satu. Terus bagaimana nih, atau apa dampak supervisi terhadap kualitas pengajaran guru-gurunya? Untuk dampaknya itu luar biasa positif sebenarnya ya, pastinya dampaknya positif bagi sekolah ya, dan juga ya menjadikan salah satu evaluasi buat sekolah juga kan. Sebenarnya dampaknya adalah anak-anak ya, sebenarnya ketika pasti supervisi, ketika Bapak kemarin melakukan salah satu kegiatan terkait dengan supervisi, bahwasanya supervisi itu jangan diada-adakan gitu. Seorang guru itu ketika mau disupervisi, dia bilang ke anak-anak muridnya, hari ini Bapak Ibu disupervisi, mohon disiapkan. Itu kan kurang baik ya kalau seperti itu. Tapi secara natural saja ya, yang seharusnya kan secara natural, karena secara natural itu itu bukti keadaan yang nyata ya kan, bahwasanya pembelajaran itu ya seperti itu ya. Beda dengan kamu hari ini kita melakukan salah satu supervisi ya, mohon disiapkan ya, Bapak Ibu mau dinilai oleh kepala sekolah, kan beda ya, dipersiapkan ya, persiapan. Maka ya seharusnya kan jangan seperti itu ya, natural saja kayak gitu ya. Jadi akan ketahuan kenyataan di lapangannya itu seperti itu loh ya. Dan
sementara ini ketika saya datang ke kelas-kelas supervisi itu baik-baik semua, ya. Mungkin udah dipersiapkan itu, in fokus, ya, game, kayak gitu, mulai dari pemantik, ya kan, kayak gitu. Jadi ya secara pembelajaran sudah bagus kayak gitu. Maka itu dampak luar biasa kayak gitu. Makanya keinginan tadi itu, ya kan, secara ini kalau bisa jangan pas supervisi saja kan, ya. Makanya kalau kita lihat lagi berarti kepala sekolah harus setiap hari supervisi. Tapi kan nggak mungkin juga ya setiap hari keliling-keliling dan sebagainya. Jadi karena tugas pokok selain itu manajerial dan supervisi itu kan, kepala sekolah itu harus bisa punya relasi keluar, ya. Untuk apa? Untuk membangun, ya kan? Untuk membangun SMA Model Penjahan itu lebih bagus lagi kan? Seperti itu, bukan hanya kata Pak Joni itu ketika pas Betul Arkom itu dosen web itu, ya kepala sekolah itu harus apa ya? Harus banyaknya di luar gitu, ya kan? Mencari jaringan relasi kayak gitu. Dibawa ke sini, ya kan? Mau itu berupa program ataupun berupa yang lainnya. Nah, gitu, itulah salah satunya. Kayak gitu mungkin. Lalu menurut Bapak bagaimana penilaian terhadap administrasi kepegawaian dan apa kendala dalam pengelolaan data kepegawaian? Nah, itu yang tadi sudah disinggung ya, sudah disinggung. Kita rencana untuk supervisi atau supervisi kepegawaian itu terkait dengan administrasi, bahwa kita agendakan di bidang administrasi ini, kayak gitu. Dan programnya kita sudah buatkan, dan kemarin ketika pas rapat awal tahun itu kita sudah sampaikan pada struktural, ya, bahwasanya kita akan melaksanakan salah satunya supervisi, ya, supervisi terkait dengan administrasi, ya kan, struktural, nah gitu. Insya Allah. Jadi karena baru kita ya, baru tahun ini nih, ya, semester ini kita melakukan supervisi untuk struktural, nah gitu. Lalu selanjutnya, apakah sistem administrasi yang digunakan di sekolah ini menggunakan manual atau digital ya? Oke. Untuk administrasi kita menggunakan semi digital gitu. Jadi salah satunya baru tahun ini mungkin gerakan baru, kalau kepala sekolah yang muda itu pengennya lari kan, kayak gitu, dengan di era digitalisasi itu. Yang pertama kita menggunakan program untuk absensi guru itu, kita sudah menggunakan digitalisasi. Siswa dan guru presensinya menggunakan digital. Terus keuangan juga, walaupun sambil berjalan, ya, kita baru 4 bulan berjalan. 4 bulan berjalan itu kita step by step, ya kan, bertahap lah, kayak gitu. Terkadang kalau struktural diajak lari juga kan dia kecapean, ya. Kalau diajak lari kan ngos-ngosan kayak gitu. Makanya sambil larinya lari jogging, tidak lari cepat gitu. Makanya sambil bertahap gitu, Terus yang berikutnya kita menggunakan presensi juga, selain kehadiran, ada juga sholat, ya kan, ibadah, 7 kebiasaan anak hebat, ya kan, dengan program baru kementerian, ya kan, olahraga dan sebagainya, itu melakukan salah satu presensi. Terus juga selain itu juga kita menggunakan manual, ya, manual. Karena kenapa? Yang manual, anak terkadang tidak bawa kartu, ya kan, pastinya tidak full kita menggunakan. Walaupun ya itulah salah satu kendala di lapangan seperti itu. Jadi nama juga manusiawi. Makanya sekolah itu selaku manajerial, selaku mengelola harus bijak.
bagian dari kedisiplinan, tapi kita harus punya hati nurani di situ ya. Kalau kita harus anak-anak harus dipulangkan kasihan juga ya, kayak gitu. Makanya disitulah kita harus pelayanan ya, pelayanan. Makanya ada program semampu tersenyum tuh, bagaimana kita itu harus senyum dan sebagainya ya, bagaimana anak ini enak di sini, nyaman dan sebagainya kayak gitu. Selain itu juga itu baru absensi ya, kita juga baru tahun ini ya, baru 2 kali kegiatan semester kita menggunakan CBT ya. CBT itu ujian online ya, kita menggunakan online. Semua kegiatan-kegiatan, program-program itu kita menggunakan online kayak gitu. Jadi mengurangi paper ya. Jadi tadi sesuai dengan apa namanya Kementerian Pertanian ya, lingkungan hidup ya, lingkungan hidup sebagian dari pencemaran lingkungan. Nah itu makanya kita menggunakan semi digital kayak gitu. Tidak menghilangkan yang lalu tapi tetap ada ya. Iya betul. Selanjutnya Bapak, bagaimana penilaian Bapak terhadap kondisi dan kedepan fasilitas pembelajaran di sekolah ini, lalu serta bagaimana dukungan dana sekolah dialokasikan untuk pembaruan prasarana tersebut? Itu terima kasih. Ini mungkin bagian program saya ke depan ini yang saya gencar-gencarkan, bagaimana fasilitas yang ada di SMA Muhammadiyah itu bagus, banyak ya, terus apa namanya lengkap kayak gitu. Jadi ini saya itu makanya satu periode ini saya punya berkomitmen ya kan, 3 tahun lagi ke depan gitu, karena baru 1 tahun kan, 1 periode 4 tahun, saya 3 tahun ini yang pertama kelas harus bertambah. Kenapa? Karena dengan program sekarang pemerintah pusat ada revitalisasi ya kan, dari tahun 2025 sampai 2028 ya. Makanya kita harus selalu kepala sekolah harus punya relasi itu. Bagaimana dari sekarang udah 2026, 2 tahun lagi, 2 tahun itu program itu harus tersap bawa ke sini gitu. Bagaimana caranya? Kayak gitu kan? Itu sebagai seorang pemimpin, bagaimana itu bisa terserap. Karena di program itu bagaimana seorang pemimpin itu cekatan ya kan, gesit ya kan, karena itu adalah peluang ya. Peluang itu bukan hanya kita nunggu gitu kan ya, kayak gitu. Makanya dalam salah satu permainan sepak bola itu kan setiap orang punya peluang untuk memasukkan gol, tapi bagaimana ya kan seorang pemain itu, seorang striker itu kita bisa menggolkan ke sana kayak gitu. Semuanya punya peluang masing-masing. Makanya itu untuk memfasilitasi ya. Dan jujur sebenarnya kita kalau kita lihat fasilitasi dari tahun yang lalu ke sini kita mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan secara signifikan ya kan, seperti itu. Tapi tadi ya karena keterbatasan makanya tidak sama dengan sekolah di kota. Kalau di kampung juga ya dengan di kota ya. Kalau kita oke lah sekolah Muhammadiyah itu ya ada mahasiswa pasti pada tahu ya, pasti pada mewah semua, apalagi di kota ya. Ya kalau di Jogja tuh ya kan udah luar biasa, tingkatnya ke atas gitu. Kalau kita kan kalau di kampung tadi ingin naik untuk 3 lantai saja ya capek gitu kayak gitu ya. Makanya mudah-mudahan ya ke depan, dan masih banyak kekurangan mungkin dari kita ya, masih banyak kekurangannya terutama dengan prasarana di sekolah. Dan tadi kita punya kelasnya, hanya kelas itu ada 14 kelas, yang fokus baru ada 4 gitu kan ya, 10 lagi gitu kan. Makanya secara fasilitas kayak gitu. Dan alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan sarana
lengkap nih untuk lab IPA, dan mudah-mudahan ini lab IPA mulai dari biologi, kimia, dan fisika alhamdulillah tahun ini. Dan kemarin Bapak sudah ikut BIMTEK dan tinggal pembelian barang dan menunggu pesanan dari kementerian ya gitu. Alhamdulillah ininya sedikit demi sedikit lah. Itu mungkin masih banyak kekurangan dari SMA Muhammad Pamijahan terkait dengan tadi sarana prasarana kayak gitu. Ini ada yang tidak kejawab, kita mohon ditanyakan kembali. Lalu bagaimana proses inventarisasi Bapak alat pembelajaran dilakukan di sekolah ini? Nah, ini tugas saya sebenarnya kepala sekolah untuk memberikan tugas. Sebenarnya ini memberikan tugas kepada wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana untuk membuat salah satu buku inventaris ya. Tetapi secara ini ya kita sudah membuatkan salah satu buku inventaris ya, walaupun belum lengkap ya, belum lengkap karena itu harus ada ya buku inventarisnya. Tapi saya tekankan kepada wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana untuk dilengkapi ya kayak gitu untuk data inventaris ya, inventaris karena banyak sekali sarana prasarana di SMA Muhammad Pamijahan ini, tapi tadi secara organisasinya ya, secara pengelolaan dari masing-masing wakil gitu. Ini kan tugas kepala sekolah ya, dan kepala sekolah selalu terus memanage dan terus mengingatkan intinya. Karena setiap orang kadang berbeda-beda, ada yang disuruh langsung dikerjakan, ada yang disuruh masih belum dan sebagainya. Kan itu ada dua kategori. Apakah dia enggak bisa, belum paham, apa memang dia itu malas gitu kan. Itu ada dua kategori. Makanya selalu saya lihatkan, dan juga wakil kepala sekolah itu, wakil kepala sekolah bagian visual sarana prasarana itu ada dua dari kita, karena harus banyak tuh, karena memfasilitasinya kayak gitu dengan jumlah siswa yang banyak ya, harus ada staff-staffnya kayak gitu. Itu mungkin dari sini. Oke, selanjutnya Pak, bagaimana penilaian terhadap semangat kerja dan juga motivasi guru? Oke. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, karena kuncinya gini, ketika sekolah itu baik ya, maju ya, kalau di Muhammadiyah itu banyak siswanya itu, makanya disebutnya sekolah sehat. Kan ada sekolah sehat, ada yang sekolah sakit ya. Yang sakit itu bermacam-macam, ada yang masuk IGD, ada yang masuk ICU gitu ya. ICU itu hidup enggak, mati enggak gitu, tengah-tengah gitu. Ada yang sakit-sakit itu kan dia gimana sih, masih bisa hidup lah, masih bisa hidup, kemungkinan hidup kan, kemungkinan hidup kayak gitu. Kalau itu di Muhammadiyah ya, di sekolah Muhammadiyah kan seperti itu. Ada yang sekolah sehat. Sekolah sehat itu dikategorikan di jumlah siswa. Nah, di jumlah siswa di atas 400 ke atas dinyatakan sehat. Maka tingkat kesejahteraan mungkin ada lah di situ. Nah, maka di situ kita itu salah satunya alhamdulillah kalau di SMA Muhammadiyah Pamijahan itu kompak ya, kompak. Tadi dengan pertanyaan yang pertama, mungkin masuk di pertanyaan pertama, bagaimana kepala sekolah itu bisa merangkul ya kan di sisi yang lain. Sebenarnya di SMA Muhammad Pamijahan itu yang lebih banyak peminat itu laki-laki dibandingkan perempuan ya. Perempuan itu jumlahnya ya kurang lebih 15 sampai 16 orang ya. Sisanya kan lebih banyak laki-laki ya. Ya, kalau 30 berarti hampir 19 orang laki-laki. Nah, kelemahannya mungkin kalau laki-laki itu kebanyakan yang magang. Nah, hebatnya di SMA Muhammad Pamijahan itu pas sekolah ya kan memanage
kepala sekolah yang lain gitu. Jadi guru di sini dia magang sebagai kepala sekolah gitu. Ada 4 kepala sekolah di sini, 1 pengawas ngajar di sini, bentuk pengabdian. Nah, bagaimana kan kepala sekolah dia selaku pengawas loh gitu. Ini sekolah-sekolah kepala sekolah kayak gitu. Walaupun ada yang sekolah di lembaga Muhammadiyah, ada juga di luar dia dikasih amanah sebagai kepala sekolah. Itu kan kalau secara gengsi saya pun kepala sekolah, tapi mereka samina wa ata'na. Dan dia tahu bahwasanya ketika di SMA Muhammad Pabijahan, saya itu bawahannya Pak Cecep kan seperti itu. Jadi itu kan bentuk kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran dari guru tersebut, ya pastinya susah, ya kan? Pastinya kita pinginnya ke kiri, dia ke kanan, pasti tidak akan sama kan? Tidak salah. Alhamdulillah kita itu kompak dan kita selalu berikan salah satunya di setiap bulan sekali. Setiap bulan itu kita ada yang namanya pengajian dan juga refleks guru, ya, pengajian bulanan sekaligus memberikan honor guru di bulan akhir, kalau enggak di awal bulan. Kita tadi punya guru-guru yang rajin, kita buatkan syukur reward. Selanjutnya Pak, langkah apa yang disediakan sekolah seperti pelatihan ataupun pendampingan ketika hasil supervisi menunjukkan kelemahan pada kompetensi guru yang bersangkutan? Oke, biasanya kita menggunakan salah satu IHT, in-house training, ya. Jadi in-house training itu tadi awalnya dasarnya itu dari supervisi. Nah, kelemahan kita itu dari sini loh. Gitu. Guru-guru belum memahami ini dan sebagainya, kayak gitu. Makanya dibuatkan salah satu tema dan dibuatkan salah satu bagian dari materi, ya, materi untuk pendalaman lah, intinya pendalaman bagaimana guru-guru itu di SMA Muhammad Pabijahan itu yang kelemahannya itu menjadi salah satu ya bahan evaluasi, dan kita buatkan salah satu penguatan, ya kan, dibuatkan salah satunya materi terkait dengan pendalaman yang ini, kayak gitu. Itu biasanya kita melakukan seperti itu. Jadi kelemahan kita, ya kan, kalau disebutnya analisis SWOT itu, ya kan, akan mulai dari strength, kekuatan kita, ya kan, jadi kelemahan kita, ya kan, ada juga peluang, ya kan, opportunity-nya, ada threat-nya, yaitu ancamannya, kayak gitu. Maka kalau itu bisa ancamannya, ya kan, kita punya kelemahannya itu ini. Makanya kalau kita tidak fasilitasi, kita tidak kembangkan, tidak memberikan amunisi yang baru gitu kan, itu menjadikan salah satu ancaman, ya kan. Ancamannya kita akan tertinggal di sekolah-sekolah yang lain, ya kan. Ancamannya bisa saja kalau monoton pembelajarannya anak-anak jadi jenuh, ya kan. Dan itu akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran dan kualitas anak, nah gitu. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap murid yang akan datang. Karena ya kan, ketika orang-orang itu kan kita punya yang namanya program baru tahun ini yang namanya vokasi. Nah, vokasi sebenarnya ini kan contoh SMK. Kalau kita di SMA kita buatkan salah satu vokasi yang dimana anak-anak itu diajarkan untuk public speaking, ya kan, kayak gitu. Makanya ketika pembelajarannya yang baik, ya kan, anak-anak itu akan senang tuh, kayak gitu. Maka itu menjadi salah satunya, ya. Oke. Terakhir Bapak, apa harapan Bapak selaku kepala sekolah terhadap pelaksanaan dari supervisi? Ya,
harapannya adalah bagaimana guru-guru itu ya, terutama guru-guru itu bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya ya kan ketika disupervisi. Salah satunya kan ada sebelum kita melakukan salah satu supervisi ada yang pra supervisi ya kan, ngobrol dulu ya kan, kayak gitu, ngobrol sudah sejauh mana persiapannya ya kan, dan itu apa kita pelaksanaan maka ada yang namanya terakhir evaluasi kan ya dan sebagainya. Maka minimal gitu kan, minimal guru itu bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya ya. Pastinya setiap orang pasti punya kelemahan dan kelebihan, dan saya sampaikan guru tersebut bukan untuk memuliakan, tapi kita sama-sama untuk membangun, bukan untuk mengkritisi, tapi kita sama-sama untuk membangun untuk kemajuan sekolah kayak gitu ya. Kan kalau seorang guru atau seorang pemimpin harus siap dikritik, betul kan? Harus siap dikritik. Kalau memang pasti mau salah mau benar pastinya ada saja kritikan. Itulah seorang pemimpin. Makanya kalau seorang pemimpin jangan baper. Yang dikritik jangan baper. Seorang pemimpin itu jangan baper gitu kan. Ya kan? Jangan ditinggikan egonya. Saya seorang kepala sekolah, masa gitu dan sebagainya. Harapannya itu. Yang kedua adalah ya, selain meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ya, harapannya administrasi juga ya kan terpenuhi, bagian dari administratifnya ya kan, administratif itu harapannya. Yang berikutnya adalah tadi ketika kita melakukan salah satu supervisi, kita akan tahu ya kan kelemahan guru yang satu dan guru yang lain kayak gitu, dan kita akan tahu gitu, akan tahu. Selain itu juga silaturahmi kita berjalan gitu ya, berjalan gitu. Terkadang kan guru ada yang malu dengan buka sekolah, dan alhamdulillah ya kan kalau di kita di sini ya cair saja kayak gitu, cair. Kan terkadang suka kalau menghadapi pimpinan itu takut kan, seperti itu kayak singa mungkin ya, padahal ya sama-sama, bedanya hanya jabatan saja ya kan. Jabatan itu kan sementara itu kan, kita juga ntar akhirnya kita jadi guru lagi kayak gitu, dan kita sama-sama kayak gitu. Intinya harapannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di SMA Muhammadiyah Pamijahan yang kiranya akan berdampak luar biasa terhadap sekolah. Mungkin Bapak, pertanyaan dari kita terkait supervisi di SMA Muhammadiyah Pamijahan ini sudah cukup. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu di sela-sela hari libur gitu ya. Dan besok juga sudah mulai kembali pembelajaran ya Pak. Sudah masuk sekolah juga. Mungkin dari kita sekian, terima kasih Bapak. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.